Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kita lanjutkan pembelajaran hari ini tema 5 subtema yang ketiga. Langsung saja, sikap kepahlawanan sesuai nilai-nilai Pancasila. Kemarin kita sudah mempelajari tentang lambang dan simbol Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama digambarkan dengan bintang, sila kedua digambarkan dengan rantai, ada yang kotak, ada yang bulat ya. Kemudian sila ketiga gambar beringin, sila keempat kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Nah, contoh sikap kepahlawanan dari sila pertama yaitu meminta maaf dan mengakui kesalahan yang diperbuat. Contoh sikap kepahlawanan sesuai dengan sila kedua, menolong orang lain yang sedang kesusahan. Sila ketiga contohnya bangga menjadi warga negara Indonesia. Sila keempat contohnya mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama. Sila kelima contohnya menghargai hasil karya orang lain. Ini berkaitan dengan sikap kepahlawanan sesuai nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita kemarin sudah mempelajari tentang cahaya, kemudian ada cermin. Nah, kita pelajari tentang macam-macam cermin. Yang pertama ada cermin datar, merupakan cermin yang mempunyai permukaan datar. Jadi permukaan cerminnya ini datar ya. Contohnya cermin yang biasanya digunakan untuk berkaca. Jadi setiap kali ketika kita berkaca itu menggunakan cermin datar. Jadi bayangannya itu sama dengan kita ya, seperti ini ya. Ini contohnya cermin datar. Kemudian yang berikutnya cermin cekung, merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke dalam ya. Jadi permukaannya itu melengkung ke dalam. Contohnya cermin pada lampu senter, lampu mobil, lampu sorot, dan sendok di bagian yang melengkung ke dalam. Contohnya gambarnya seperti ini. Jadi ini melengkung ke dalam. Ini adalah contoh dari cermin cekung. Kemudian kalau pada sendok ini yang ke dalam ya, yang atasnya yang biasanya digunakan untuk makan. Jadi yang melengkung ke dalam. Cermin cembung merupakan cermin yang permukaannya melengkung keluar. Contohnya kaca spion kendaraan, kaca pengawas pada toko, sendok di bagian yang cembung. Contohnya ini ya, kaca spion. Jadi ini menggunakan cermin cembung. Jadi yang belakang ini bisa terlihat jaraknya jauh kan gitu. Kemudian kaca pengawas pada toko atau pada jalan itu. Ini juga menggunakan cermin cembung. Jadi bendanya semakin besar ya. Seperti ini. Kemudian sendok di bagian belakang. Jadi belakang sendok itu yang bagian yang melengkung itu melengkung ke luar ya. Itu adalah contoh dari cermin cembung. Kemudian yang berikutnya sifat cahaya pada perioskop. Perioskop digunakan sebagai alat pengintai yang terpasang pada kapal selam dan tank atau kendaraan tempur. Jadi pada kapal selam itu menggunakan perioskop untuk mengetahui benda-benda yang ada di atas permukaan air laut. Pada kapal selam, perioskop digunakan untuk mengamati objek yang berada di atas permukaan air laut. Jadi kapalnya berada di dalam air, tetapi perioskopnya itu berada di atas air laut. Jadi kan bisa melihat benda-benda di sekeliling yang berada di atas permukaan air laut. Kalau kapalnya berada di bawah air laut kan itu. Kemudian pada tank, perioskop digunakan untuk melihat keadaan sekelilingnya. Itu anak-anak semuanya pembelajaran pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.